Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat kasih setia Tuhan, sehingga sepanjang malam hingga pada hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi ya Bapak, pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu belajarlah dari teladan Bileam. Bilangan 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Namun kita hanya membaca satu ayat, yaitu ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ayat yang ke-9. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat ada orang, termasuk orang Kristen, yang lebih suka melihat orang yang sukses dan berhasil, dan lebih senang melihat orang susah dan menderita. Inilah yang terjadi pada Balak, raja orang Moab, yang memanggil Bileam untuk mengutuk orang-orang Israel yang sementara berkemah di dataran Moab. Bahkan Balak meminta, kalaupun Bileam tidak mau mengutuk orang Israel, janganlah ia memberkatinya. Bilangan 23 ayat 25. Sekalipun demikian, Bileam lebih tunduk pada kehendak Tuhan daripada permintaan Raja Balak. Ketika Bileam melihat bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel atas tuntunan Roh Allah, ia mengucapkan berkat atas Israel. Bahkan dalam ayat yang ke-9b, Bileam tegas menyatakan bahwa diberkatilah orang-orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang-orang yang mengutuk engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Bileam yang pekerjaannya melakukan tenung dibuat Tuhan tak berdaya. Ia yang biasanya tergiur dengan upah kini bisa berkata, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistanah penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Bilangan 24 ayat 13. Bahkan Tuhan sanggup memakai keledai untuk memperingatkan dan menegur Bileam. Jadi akhirnya yang keluar dari mulutnya adalah perkataan berkat atas Israel. Dengan kata lain, bangsa Israel pun diluputkan dari kutuk yang diinginkan oleh Raja Moab itu. Kita pun diutus ke dalam dunia untuk memberitakan damai sejahtera Allah yang mewujud secara sempurna di dalam
dan melalui Yesus Kristus. Hal inilah yang melatar belakangi bagi orang percaya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Menjadi tanggung jawab setiap kita untuk benar-benar menghidupi tugas pengutusan kita itu, sehingga baik secara pribadi maupun sebagai persekutuan pada semua lingkup pelayanan menjadi saluran berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Panggalan lagu hidup ini adalah kesempatan kiranya tetap menginspirasi kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Rancangan Tuhan atas hidup orang percaya adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Dan ia berjanji akan memberkati, memelihara, melindungi, dan menyertai kita, asalkan kita senantiasa tinggal di dalam firman-Nya. Jika kita belum mengalami pengenapan janji Tuhan, bukan berarti Tuhan ingkar atau lalai menggenapi janjinya. Tetaplah tekun dan setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, sebab Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tidak ada kuasa manapun yang dapat menghalangi berkat Tuhan datang kepada kita. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Wahyu 3 ayat 7. Sekalipun kita berada di situasi-situasi sulit, sekalipun di sekeliling kita ada orang-orang yang ingin mencelakai kita, asalkan kita tetap berada di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan membela, melindungi, dan memelihara kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami, yaitu kami kembali belajar bagaimana kami harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan bagaimana kami semakin hari semakin menjadi terang, semakin menjadi cahaya bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini mengajarkan kepada kami, supaya semakin hari kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan sebentar lagi ya Bapa, kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami, setiap kegiatan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.